Baik, Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Kita tahu ya Pak ya, tahun 2022 ini industri ekspor mobil di Indonesia ini didorong luar biasa oleh pemerintah dan angkanya pun cukup signifikan iya begitu. Hampir betul. 500.000 Iya, unit kendaraan diekspor dari Indonesia menuju ke sejumlah negara. Dan iya, kemudian IKT sendiri sebagai hub atau tempat parkir di pelabuhan di Indonesia, ini juga labanya tercatat cukup tinggi. Tapi nanti iya. kita akan bicarakan soal laba di segmen selanjutnya. Tapi yang pertanyaan saya adalah apakah peningkatan ekspor mobil dari Indonesia menuju ke negara-negara ini membuat traffic di pelabuhan tempat kita berada saat ini di Tanjung Priok semakin meningkat? Iya, jadi kalau kita lihat dari ekonomi global, sekarang beberapa setelah COVID sudah recovery, terus kemudian Indonesia mengalami pertumbuhan sampai 5% lebih, otomatis dari konsumsi masyarakat juga meningkat. Ini impact-nya adalah ke industri otomotif yang lebih bagus, customer dari IKT juga cukup tinggi meningkat juga, sehingga dari sisi traffic produksi dan kargonya cukup meningkat juga, Mbak Dina. Oke, baik. Untuk informasi bagi pemirsa, memang pendapatan yang memang tahun 2022 pencatatannya luar biasa dari IKT ini sendiri, paling besar itu memang dari ekspor mobil ya Pak? Apakah memang ada pendapatan dari sumber lain begitu? Ya, kalau dari si IKT terbagi menjadi tiga. Yang pertama dari mobil dalam bentuk CPU, completely build up, itu sekitar 70%. Kemudian dari alat berat, heavy equipment, itu sekitar 10-15%. Sisanya yang 5% dari spare part dan lain-lain. Oke, Ya, baiklah. Kalau kita lihat memang kan ekspor mobil ini seasonal ya Pak ya. Tahun ya, 2020-2021 angkanya tidak terlalu baik begitu. betul, betul. Apakah memang ini berkaitan juga langsung terhadap pendapatan IKT sendiri? Iya, jadi kalau waktu 2020 itu kan sangat ini ya, terhempas dengan adanya COVID. Betul. Kemudian sempat IKT itu mengalami kerugian di mana pabrik juga tidak beroperasi, kita ada PPKM, kemudian semua mobilitas masyarakat dibatasi. Otomatis dari sisi trafficnya juga mengalami turun signifikan. Namun setelah adanya pasca COVID ini, alhamdulillah semuanya bergerak, roda ekonomi meningkat dan IKT secara bisnis juga sudah memberikan laba yang naik cukup signifikan gitu. Berarti bisa dibilang bahwa memang pendapatan IKT ini mengikuti seasonality dari kondisi ekspor mobil sendiri begitu ya Pak ya? Iya, sustainability dari sisi ekspor dan dari sisi ekonomi, di mana ekonomi yang tumbuh, IKT tetap tumbuh gitu. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara soal operasional di lapangan begitu, secara Ya. teknis sebenarnya di pelabuhan itu pengeluaran-pengeluaran apa saja sih Pak yang harus diperhatikan? Pengeluaran yang sifatnya operasional. Yes. Iya, di operasional itu untuk services itu kan mulai dari barang atau mobil dari pabrik, itu kemudian diangkut dengan land transportation, itu ada biaya logistik di sisi mobil. Kemudian ada di sisi kita itu namanya terminal handling, itu ada biaya-biaya terkait dengan penumpukan dan biaya bongkar muatnya. Kemudian di shipping atau perusahaan perkapalan itu biaya pengangkutan dari terminal negara Indonesia ke negara tujuan gitu. Oke, baik. Kalau yang di Ya. belakang kita ini salah satu area pemantauan, apakah berkaitan dengan pengeluaran operasional dalam sistem keamanan misalnya? Iya, jadi kalau dari sisi command room ini semuanya sudah integrated dengan bea cukai, kemudian dengan automaker gitu. Semua identifikasi dari sisi pengamanannya, dari sisi tracing tracking dari mobilnya, kemudian dari sisi kegiatan-kegiatan di operasionalnya gitu. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara soal infrastruktur pelabuhan yang berada di bawah IKT sendiri begitu Iya, ya, kita kaitkan dengan data di mana peringkat indeks kinerja logistik atau LPI Indonesia versi Bank Dunia ini ada di turun level begitu ke level 46 ke urutan 63 tahun ini begitu. iya, Memang ini bicara soal logistik secara general ya Pak ya. iya, Kemudian kalau kita lihat peringkat LPI Indonesia ini berada di bawah negara tetangga misalnya Malaysia, Thailand dan juga Singapura. Kita tahu iya, bahwa ekspor mobil ini juga bersaing nih dengan betul, betul. negara-negara tetangga Iya, begitu. iya. Kalau kita bicara soal infrastruktur di pelabuhan di Indonesia dan juga salah satunya pusatnya adalah di tempat kita berada di Tanjung Iya. Priok, apakah memang sudah kualitas dan standarnya sudah memenuhi untuk menjadi hub ekspor mobil secara internasional? Iya, memang kalau kita bicara terkait dengan logistik indeks ya, agak sedikit berbeda karena memang Indonesia ini kan negara kepulauan. Kalau kita bandingkan dengan mungkin Malaysia, bahkan mungkin Singapura, terus kemudian Thailand sama Vietnam gitu ya.
Namun demikian dari sisi infrastruktur IKT sudah menyediakan semua standar sesuai dengan permintaan dari automaker maupun dari shipping yang itu standar internasional gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah IKT ke depan sudah siap, kita sudah siap dengan segala konsekuensi di sisi fasilitas dan peralatan dan juga mendukung program pemerintah untuk penyiapan ekspor 1 juta kendaraan ke luar negeri gitu. Yes, targetnya adalah 1 juta kendaraan dan memang sepertinya optimis ya Pak ya, Ya. melihat kondisi perekonomian negara saat ini dan juga tingginya angka permintaan ekspor dari luar negeri. Lalu kalau kita bicara soal teknis dari kualitas pelabuhan ini begitu Pak, Ya. kira-kira tantangan-tantangan apa sih Pak yang dihadapi sebagai pengelola pelabuhan di Indonesia? Ya, tantangannya terkait dengan adanya dukungan dari pemerintah, regulasi yang kita harus perhatikan. Karena seperti dalam reporting kami di annual report kemarin, juga kita ini bersaingnya tidak hanya di dalam negeri Indonesia saja, tapi kita bersaingnya dengan Thailand dan India juga dalam memperebutkan ekspor kendaraan gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana industri Indonesia ini lebih kompetitif dibandingkan Thailand dan India sehingga ekspor Indonesia secara keseluruhan akan meningkat secara globalnya gitu. Oke, baik. Kalau secara teknis kondisi pelabuhan saat ini begitu, misalnya yang di sini yang di Tanjung Priok yang bisa dibilang yang paling besar begitu ya, di bawah IKT. Misalnya terkait dengan kedalaman laut yang berkaitan juga dengan operasional kapal, apakah memang pada saat ini Tanjung Priok ini sudah memenuhi standar? Kalau dari kedalaman tidak ada isu ya, karena kita sudah minus 14, di mana untuk shipping line yang besar sampai 6.000, 7.000 unit kendaraan per kapal itu biasanya dibutuhkan minusnya 12. Jadi kita sudah melebihi dari permintaan standarnya shipping internasional. Oke, bagaimana dengan ketersediaan lahan parkir? Pada saat ini sudah di angka berapa Pak kalau di IKT Tanjung Priok sendiri? Untuk lahan parkir kita rata-rata di sekitar 50-60% dari YOR-nya, yard occupancy ratio-nya. Dan untuk itu kita mengantisipasi dengan rencana membangun gedung parkir 5 hektar, 5 lantai ke atas, dan penambahan dari lahan sekitar area IKT ini sendiri gitu. Dan memang lahannya masih tersedia begitu ya Pak? Masih tersedia dan kita juga kolaborasi dengan KBN, Kawasan Berikat Nusantara di Cilincing sana membuka lahan sekitar 4,3 hektar. Itu juga sudah kerjasama dengan automaker dari Korea. Ya. Oke, itu berkaitan dengan produsen mobil begitu. Kira-kira sebenarnya berkaitan dengan target pemerintah, yakni ekspor 1 juta mobil dalam 1 tahun. Apa sih Pak komunikasi-komunikasi yang dilakukan terhadap atau dengan produsen-produsen mobil? Ya, kita intensif untuk mendiskusikan apa-apa yang menjadi kendala di mereka, baik dari sisi logistik, kelancaran arus traffic, maupun bagaimana menciptakan competitiveness produk kita di internasional. Kemudian kita juga menyampaikan kepada otoritas pelabuhan, kepada bea cukai, stakeholder pemerintah dari Departemen Perdagangan Perindustrian, juga dari Menteri Keuangan gitu ya, supaya produk Indonesia ini benar-benar bisa menjamin, bisa efisien dan secara internasional, secara global itu bisa untuk mendorong ekspor non migas gitu ya. Karena sebagaimana ketahui bahwa otomotif di Indonesia ini menjadi andalan pemerintah untuk di luar sektor non migas tadi gitu. Oke, baik. Lalu kalau kita bicara soal logistik ini kan berkaitan juga dengan biaya operasional atau biaya transportasi terhadap unit-unit kendaraan itu sendiri. Kalau dari Pak Sugeng sendiri, upaya-upaya apa saja sih yang dilakukan untuk menekan biaya tinggi di area pelabuhan? Ya, pertama kita buat dalam konteks sinergi dengan stakeholder. Itu kita wujudkan dengan menggunakan ICT, digitalisasi prosesnya. Dengan digitalisasi ini untuk mengurangi sistem yang duplikasi, kemudian sistem yang tidak efisien gitu ya. Kalau digital, kemudian e-commerce juga kita dorong. Kemudian yang terkait dengan rute di sisi logistiknya, ini kita juga mengeterapkan misalkan ada in-out-nya itu sudah satu paket sehingga logistiknya lebih efisien lagi gitu. Oh, berarti memang sebelumnya biaya tinggi di proses atau di step pelabuhan itu adalah berkaitan dengan langkah-langkah itu tadi, administrasi yang akhirnya dipersingkat dengan proses digitalisasi, begitu ya Pak? Salah satunya itu, salah duanya adalah logistiknya ini. Karena logistik ini juga adanya misalkan trafiknya di Tanjung Priok itu yang mungkin ada kemacetan, kemudian biaya ongkos transportnya yang mungkin agak tinggi gitu. Terus kemudian adanya suatu pungutan-pungutan liar itu yang harus kita minimalkan juga gitu Mbak Dina. Oke, baik. Ini berkaitan dari tadi yang Pak Sugeng sebutkan terkait dengan pungutan liar begitu. Kondisinya saat ini apakah memang sudah ditekan maksimal dan dengan upaya-upaya apa saja sih Pak?
Iya, jadi sejak pengaruh ini ya, arahan dari Pak Presiden kemarin, kemudian adanya stabilisasi di sisi semua akses jalan, pungutan liar ini mostly sudah jarang ya, sudah nggak ada lagi. Namun kita antisipasi jangan sampai nanti ini menjadi isu yang bisa mengurangi competitiveness dari sisi produk kita gitu. Jadi sekarang sudah kita kolaborasi dengan kepolisian, dengan tokoh-tokoh masyarakat supaya menghilangkan dari pungutan-pungutan liar itu gitu. Oke, untuk informasi sebenarnya kalau berkaitan dengan shipping kendaraan seperti misalnya kendaraan roda 4 dan juga kendaraan besar, celah untuk pungli masuk itu tuh biasanya di mana, Pak? Biasanya di area-area ini ya, tikungan jalan gitu, Mbak. Jadi ketika ada pengiriman mobil misalkan dari Cikarang ke Tanjung Priok gitu, Oh, oke, baik. itu kan ada putaran Oh, mana ke berarti situ. memang di bagian daratnya begitu ya, Pak, Iya, bukan di pelabuhannya? kalau di pelabuhan karena sudah proses digital semuanya, Heeh. sudah nggak ketemu dengan customer langsung, jadi semuanya sudah menggunakan ICT gitu. Oke, baik, baik. Iya, Berarti memang bisa dipastikan operasional pelabuhan ini bebas dari pungutan liar begitu ya, Pak, iya, dengan proses digitalisasi. Lalu dari pandangan Anda, Pak Sugeng, ini kan saat ini Anda menjadi direktur utama dan sebelumnya juga sempat menjadi direktur keuangan iya. di IKT begitu ya. Bagaimana Anda melihat daya tahan bisnis logistik di Indonesia? Mungkin spesifik terkait dengan logistik kendaraan roda 4 dan juga kendaraan berat begitu. Iya, kalau kemarin kita berkaca dengan tahun 2020 memang ketika ada pandemi Covid itu kan kegiatan logistik juga banyak yang terganggu ya. Itu salah satu kendalanya. Kemudian yang terkait dengan adanya untuk isu-isu misalkan ekspor ke luar negeri, ketika ada negara tujuan misalkan Vietnam, mereka melakukan pembatasan kuota itu juga merupakan salah satu kendala gitu ya. Karena ketika negara-negara tujuan membatasi kendaraan yang akan diimpor ke negara mereka itu menjadi perhatian tersendiri, kelancarannya nggak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan gitu. Oke, baik. Ini berkaitan juga dengan konektivitas ke negara-negara lain begitu ya. Iya.